Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-temanku yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughah li ghairi natiqin biha, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah sampai pada pelajaran yang ketiga, bagian yang pertama. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran yang ketiga, bagian yang kedua, yang terdapat pada halaman 16. Baiklah, kita dengarkan bersama-sama dan ikuti bersama-sama. Najmun an-najmu. Rajulun ar-rajulu. Dikun ad-diku. Talibun at-talibu. Awalan an-najmu ba'idun. Awalan an-najmu ba'idun. Saniyan ar-rajulu waqifun. Salisan as-sukkaru hulwun. Rabi'an at-talibu maridun. Baiklah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-temanku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran yang ketiga bagian kedua ini kita akan belajar tentang huruf-huruf Qamariyah dan huruf-huruf Syamsiyah, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya pada dasarnya kata benda itu akhirannya harokat, akhirnya adalah dhammah tanwin. Pada pertemuan sebelumnya, pada dasarnya sebuah kata benda akhirannya adalah harokatnya dhammah tanwin. Ketika kedahuluan atau kemasukan alif lam, al-qalamu misalnya, maka tanwin yang tadinya ada, maka ketika kedahuluan alif lam, tanwinnya jadi hilang. Begitu pula contohnya najmun, maka ketika kedahuluan alif lam, maka tanwin yang tadinya muncul jadi hilang, an-najmu. Dan qalamun serta najmun ini dalam bahasa Arab termasuk kata atau isim nakiroh yang artinya masih umum. Sedangkan al-qalamu sama an-najmu, maka dalam bahasa Arab ini termasuk isim ma'rifat yang artinya sudah jelas atau sudah khusus. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan al-qalamu ini termasuk huruf Qamariyah. Karena apa? Karena ketika ada huluan huruf al, dia alnya masih dibaca jelas. Al-Qamariyah adalah
alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang masih dibaca jelas huruf alnya. Al-qalamu. Al-qalamu. Huruf qaf ini termasuk huruf qamariyah. Al-qamariyah sekali lagi adalah alif lam yang kemasukan huruf qamariyah. Cara membacanya, alnya ini dibaca jelas. Al-qalamu. Al-qalamu, alnya dibaca jelas. Berbeda ketika dia kemasukan huruf syamsiyah. Contohnya an-najmu. Nah, huruf nun ini termasuk huruf syamsiyah. Dan al-syamsiyah adalah alif lam yang kemasukan salah satu huruf syamsiyah. Cara membacanya adalah alnya ini dileburkan atau masuk ke dalam huruf yang ada. An-najmu. An-najmu. Nggak boleh dibaca al-najmu, tapi dibacanya an-najmu. Alnya ini melebur ke dalam huruf setelahnya, yaitu nun. Dibaca an-najmu. Dan nun ini termasuk huruf syamsiyah. Huruf qamariyah ada 14, huruf syamsiyah ada 14 juga. Dan di pelajaran ketiga ini kita belajar tentang isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim nakirah, isim yang masih umum, kata benda yang masih umum. Sedangkan isim ma'rifat, kata benda yang sudah jelas atau sudah khusus. Tandanya isim ma'rifat kedahuluan al di depannya. Dan al ada dua. Yang pertama al-qamariyah, dan yang kedua al atau asyamsiyah. Al-qamariyah tadi adalah al yang kedahuluan salah satu huruf qamariyah dibaca atau cara membacanya adalah alnya dibaca jelas. Sedangkan asyamsiyah adalah alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dan cara membacanya adalah dileburkan ke dalam huruf setelahnya, tidak dibaca jelas. Contoh al-qamariyah adalah al-qalamu dan contoh asyamsiyah adalah an-najmu. Bisa dipahami sampai di sini? Terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.